Halo sahabat New RBC Optical 32. Kembali lagi di channel New RBC Optical 32, channel yang membahas seputar kesehatan mata, lensa, dan edukasi optik secara lengkap dan mudah dipahami. Di video kali ini kita akan membahas satu kondisi gangguan penglihatan yang sering terjadi tetapi jarang disadari, yaitu anisometropia. Apa itu anisometropia? Apa penyebabnya? Apa dampaknya bagi penglihatan? Dan bagaimana cara mengatasinya? Yuk, kita bahas sampai tuntas. Apa itu anisometropia? Anisometropia adalah kondisi di mana terdapat perbedaan kekuatan refraksi yang signifikan antara mata kanan dan mata kiri. Artinya, satu mata bisa memiliki minus lebih tinggi dibanding mata lainnya, atau satu mata plus dan mata lainnya normal, atau bahkan kombinasi yang berbeda. Secara medis, anisometropia biasanya didiagnosis jika terdapat perbedaan minimal 1 dioptri atau lebih antara kedua mata. Kondisi ini bisa terjadi pada miopia, rabun jauh, hyperopia, rabun dekat, astigmatisme silinder, atau kombinasi dari ketiganya. Penyebab anisometropia. Beberapa penyebab anisometropia antara lain perbedaan panjang bola mata. Jika satu bola mata lebih panjang atau lebih pendek dibandingkan yang lain, maka fokus cahaya yang masuk akan berbeda. Perbedaan kelengkungan kornea. Kornea yang tidak simetris antara kedua mata dapat menyebabkan perbedaan refraksi. Faktor genetik. Riwayat keluarga dengan gangguan refraksi bisa meningkatkan risiko gangguan perkembangan mata pada anak. Pada masa pertumbuhan, salah satu mata bisa berkembang lebih cepat atau lebih lambat. Cedera atau operasi mata sebelumnya. Gejala anisometropia. Yang menarik, banyak orang tidak sadar mengalami anisometropia karena otak cenderung lebih mengandalkan mata yang lebih jelas. Namun beberapa gejala yang bisa muncul antara lain sakit kepala, mata cepat lelah, pandangan tidak seimbang, kesulitan membaca dalam waktu lama, pusing, sulit fokus, penglihatan terasa aneh atau tidak nyaman. Pada anak-anak, anisometropia yang tidak ditangani bisa menyebabkan amblyopia atau yang dikenal sebagai mata malas. Amblyopia adalah kondisi ketika otak mengabaikan sinyal dari salah satu mata karena kualitas penglihatannya lebih buruk. Jika tidak ditangani sejak dini, kondisi ini bisa permanen. Bagaimana anisometropia mempengaruhi otak? Otak kita bekerja dengan menggabungkan gambar dari kedua mata menjadi satu gambar yang jelas dan seimbang. Namun pada anisometropia, ukuran atau ketajaman gambar dari masing-masing mata bisa berbeda. Kondisi ini disebut anisekonia, yaitu perbedaan ukuran bayangan yang diterima retina. Jika perbedaannya terlalu besar, otak akan kesulitan menggabungkan kedua gambar tersebut. Akibatnya bisa muncul penglihatan ganda ringan, ketidaknyamanan visual. Cara mengatasi anisometropia? Sekarang pertanyaannya, apakah anisometropia bisa diatasi? Jawabannya, bisa dikoreksi. Berikut beberapa solusi. Kacamata dengan resep khusus. Lensa dibuat sesuai kekuatan masing-masing mata. Namun jika perbedaannya terlalu tinggi, pengguna bisa merasa tidak nyaman karena perbedaan ukuran bayangan. Lensa kontak sering menjadi pilihan terbaik untuk anisometropia dengan selisih tinggi karena mengurangi perbedaan ukuran bayangan dibandingkan kacamata. Terapi penglihatan vision therapy pada kasus tertentu, terutama anak-anak dengan amblyopia, tindakan bedah refraktif dalam beberapa kasus tertentu dan sesuai rekomendasi dokter spesialis mata. Kapan harus periksa mata? Segera lakukan pemeriksaan mata jika sering sakit kepala tanpa sebab jelas, anak sering menyipitkan mata, salah satu mata terlihat dominan, kesulitan membaca atau fokus, penglihatan terasa berbeda antara kanan dan kiri. Pemeriksaan rutin minimal setahun sekali sangat dianjurkan, terutama
bagi anak-anak dalam masa pertumbuhan. Jadi, anisometropia adalah kondisi perbedaan kekuatan refraksi antara kedua mata yang sering tidak disadari, tetapi bisa berdampak besar jika diabaikan. Dengan pemeriksaan rutin dan koreksi yang tepat, penglihatan tetap bisa nyaman dan optimal. Kalau kalian merasa ada perbedaan penglihatan antara mata kanan dan kiri, jangan tunda untuk periksa ya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang kesehatan mata. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak orang yang peduli dengan kesehatan mata. Saya dari New RBC Optical 32. Sampai jumpa di video berikutnya.